Anda pulang dari pasar, ada barang yang diingat. Anda pulang dari mall, ada barang yang ingin dibeli. Tidak terbeli, masuk dalam pikiran. Pernah begitu? Baik, itu setan. Ada setannya, kalangan jin. Fokus, awas, hati-hati. Pernah menemukan DKM berselisih di masjid? Pernah, itu ada setan. Setan dari kalangan jin. Awas, hati-hati. Pernah antum di kantor ada dorongan-dorongan untuk berbuat yang tidak pantas? Baik, kalau antum sudah naik levelnya, ada sekretarisnya, Masya Allah, satu ruangan dengan sekretaris laki-laki perempuan? Perempuan. Lihat ibu di rumah cuma 3 jam, sekretaris 8 jam, boleh masuk. Hati-hati, dorongan-dorongan tidak baik, di jalan, lewat, tampilan, gambar macam-macam, tiba-tiba muncul syahwat. Pernah ada perasaan seperti itu? Tuh, lihat. Antum kalau lihat iklan shampoo, yang dilihat shampoo-nya apa orangnya? Tuh. Ada setannya. Tapi tak nampak. Jadi seakan-akan dorongannya dalam jiwa. Ada dorongan sesuatu muncul dalam diri kita tuh. Siapa itu? Yang mendorong itu pada keburukan, jelas namanya setan. Kalau tak nampak berarti jin. Jadi cara kerja setan yang pertama, dia membisikkan langsung pada jiwa kita tanpa perantara. Dan itu disebutkan janjinya dalam Al-Quran surah keempat An-Nisa ayat ke-117 sampai dengan 118. Kalau dibaca dari ayat 116 ya akan nyambung sampai ke bawah. La'anahullah. Setan dilaknat oleh Allah. Setelah dia mengajukan proposal kepada Allah untuk menggoda Adam, diusir dari surga, dia mengatakan, izinkan saya turun ke bumi, sama-sama menggoda. Saya ingin buktikan saya lebih hebat daripada Adam dan keturunannya. Keturunan saya, kata iblis, akan lebih hebat dibandingkan Adam dan keturunannya. Maka dia ingin buktikan dengan menggoda anak cucu Adam. Maka turun mereka semua ke bumi. Quran surah kedua ayat 38. Qul nahbitu minha jami'a. Turun kalian semua ke bumi. Tapi ada janji Allah yang diberikan kemudian kepada anak cucu Adam sebagai benteng dari setan. Nanti kita akan lihat. Nah, saat diturunkan itulah setan dilaknat, dia berjanji kepada Allah. Lihat kalimatnya. La'anahullah. Wa qala la'attakhidanna min ibadika nasiban mafruḍa. Dia dilaknat oleh Allah, kemudian dia berjanji bersumpah di hadapan Allah. Lihat kalimatnya. Saya bersumpah ya Allah, saya akan manfaatkan bagian dari tubuh manusia untuk saya goda secara langsung. Digoda secara langsung tanpa perantara. Bagian dari tubuh manusia itu yang disebut dengan nafsu namanya. Nafsu. Nafsu nama lainnya disebut dengan fujur. Jadi kalau nafsu itu dalam dirinya, rambatannya disebut fujur. Jadi dia masuk ke dalam nafsu. Nah, nafsu. Kalau nafsu sudah dikuasai oleh setan, nanti dia akan merambat keburukan, memberikan sinyal-sinyal buruk. Buka Quran surah ke-12 ayat 53. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu. Saya tidak bisa menjadikan diri saya suci karena ada nafsu. Nafsu itu seringkali mengarahkan pada keburukan. Siapa yang mengarahkan? Setan. Dia masuk ke nafsu, dia bisikan. Nah, ketika itu merambat masuk ke mata, maka mata melihat pada yang tidak baik. Masuk ke lisan, lisan bicara pada yang tidak baik. Masuk ke tangan, tangan mengerjakan hal yang tidak pantas. Masuk ke kaki, kaki berjalan dengan cara yang tidak elok, tidak baik. Maka rambatannya disebut dengan fujur. Nama lain nafsu itu fujur. Saat kita tercipta sudah ada fujur dalam diri kita. Quran surah ke-91 ayat 7 sampai 10. Wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Fokus. Ingat baik-baik. Maka yang pertama kali dilakukan oleh setan, dia akan menggoda langsung ke dalam jiwa manusia yang disebut dengan nafsu. Dia akan manfaatkan nafsu.